Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Pak Derinto. Pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi penting bagi Bapak Ibu guru dan tendik dari semua jenjang berkaitan dengan surat edaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan nomor surat 0510-B-BS titik 01.01 tentang aktivasi akun pembelajaran sebagai akses masuk platform Merdeka Mengajar bagi guru dan tenaga kependidikan. Surat ini ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Adapun dasar hukum dikeluarkan surat edaran ini adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dasar hukum yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Dan dasar hukum yang keempat adalah Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pemanfaatan data pokok pendidikan untuk akses akses layanan pembelajaran. Bahwasanya dalam rangka mendukung pengembangan kapasitas guru dan tenaga kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek mengembangkan platform Merdeka Mengajar. Untuk mengakses platform Merdeka Mengajar tersebut, guru harus melakukan aktivasi akun pembelajaran. Platform ini terdiri dari 4 fitur utama, yaitu A. Perangkat ajar, B. Laman kelas dan asesmen murid, yang ketiga pelatihan mandiri dan video inspirasi, dan yang keempat adalah bukti karya saya. Berkenaan dengan aktivasi akun pembelajaran tersebut, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwasanya Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya melakukan sosialisasi cara mengaktifasi akun pembelajaran kepada operator sekolah dan guru di satuan pendidikan, serta pengawas sekolah dengan mengacu pada lampiran 1 surat edaran ini. Informasi lebih lanjut mengenai aktivasi akun pembelajaran dapat mengakses laman https://belajar.id/. Yang kedua, Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya menyampaikan kepada operator sekolah untuk mengunduh daftar akun pembelajaran, nama akun dan kata sandi, dan memberikan kepada pemilik akun yaitu guru di satuan pendidikannya. B. Guru dan pengawas sekolah untuk mengaktifasi akun pembelajaran agar dapat mengakses platform Merdeka Mengajar. 3. Tata cara penggunaan platform Merdeka Mengajar sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 surat edaran ini. 4. Aktivasi akun pembelajaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf B diharapkan dapat diselesaikan paling lambat tanggal 31 Januari 2022. Peluncuran platform Merdeka Mengajar akan diluncurkan pada tanggal 4 Februari 2022. Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan dukungan saudara diucapkan terima kasih. Jakarta, 27 Januari 2022, Direktur Jenderal Iwan Syahril. Untuk tembusan surat edaran ini disampaikan yang pertama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Gubernur, Bupati, Wali Kota di seluruh Indonesia. Selanjutnya, pada lampiran 1 ini berisi tentang bagaimana tata cara mengunduh data, mengecek ketersediaan akun pembelajaran dan aktivasi akun pembelajaran.
Yang pertama, mengunduh data. Yang bertugas mengunduh data adalah operator satuan pendidikan atau operator sekolah dengan mengunduh data akun pembelajaran. Ini apabila diunduh menggunakan ponsel atau Android. Hampir sama prosesnya, hanya tampilannya yang berbeda. Untuk mengunduh akun pembelajaran, silakan Anda akses buka laman https://pd.data.kemdikbud.go.id. Silakan Anda login menggunakan akun SSO data pokok Dapodik Anda yang terdaftar di http://sdm.data.kemdikbud.go.id. Langkah yang ketiga adalah silakan klik tombol unduh admin, unduh akun. Yang keempat, pilih peserta didik atau PTK untuk mengunduh data akun. Yang kelima, setelah data didapatkan, berikan informasi akun yang berisikan informasi akun user ID dan kata sandi kepada pengguna. Dalam hal ini bisa guru atau dan tenaga kependidikan. Pastikan informasi hanya diberikan kepada pemilik resmi akun sesuai dengan data pokok pendidikan dalam kurung Dapodik. Yang kedua, selanjutnya bagaimana cara kita mengecek ketersediaan akun pembelajaran. Cara mengecek ketersediaan akun pembelajaran adalah sebagai berikut jika Anda menggunakan ponsel pintar berbasis Android. Silahkan cek ketersediaan akun secara mandiri dengan cara berikut ini. Silakan Anda buka laman https://belajar.id pada peramban di perangkat Android Anda. Selanjutnya yang kedua adalah lengkapi data pribadi Anda sesuai dengan data pokok pendidikan atau Dapodik, berisikan nama lengkap, nama ibu kandung, tipe pengguna, tanggal lahir, nomor pokok satuan pendidikan disingkat dengan NPSN. Yang ketiga, dapatkan informasi apakah akun pembelajaran sudah tersedia atau belum. Jika sudah terchecklist berwarna hijau, berarti tersedia. Kirimkan detail informasi akun ke email pribadi Anda dan lakukan aktivasi. Bagaimana kalau ternyata belum tersedia? Silakan hubungi operator sekolah untuk mengetahui status ketersediaan akun pembelajaran Anda. Pastikan juga data pribadi yang Anda masukkan saat mengecek ketersediaan akun sudah sesuai dengan data pokok pendidikan dalam kurung Dapodik. Apabila akun pembelajaran Anda masih belum tersedia, silakan lakukan langkah berikut. Nah, yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu akan melakukan aktivasi akun pembelajaran? Cara aktivasi akun pembelajaran. Silakan Anda buka http://mail.google.com/ lalu atau Anda juga bisa menggunakan https://akun.google.com/. Buka aplikasi Gmail atau masuk ke laman peramban Anda. Yang selanjutnya, langkah yang kedua, cara aktivasi akun pembelajaran. Masuk atau login menggunakan nama akun atau user ID dan kata sandi password yang akan dikirimkan ke email pribadi Anda. Selanjutnya, setujui dan syarat ketentuan penggunaan akun pembelajaran. Lakukan. Yang keempat adalah Anda diharapkan untuk melakukan reset password. Lakukan pergantian kata sandi password akun pembelajaran. Dalam pembuatan password, usahakan yang unik, yang rumit namun mudah diingat. Sedangkan pada lampiran 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 0510-B-BS.01.01/2022 tanggal 27 Januari 2022. Ketentuan dan cara penggunaan platform Merdeka Belajar.
Platform Merdeka Mengajar merupakan platform teknologi yang telah dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mendukung satuan pendidikan dalam melakukan proses pembelajaran dan mengembangkan kapasitas guru dan tenaga kependidikan. Platform ini dapat digunakan oleh guru di seluruh satuan pendidikan, baik itu di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Dinas Pendidikan, dan Kementerian Agama yang memiliki akun pembelajaran yang sudah aktif. Termasuk di dalamnya adalah tenaga pendidikan dan Dinas Pendidikan perlu memastikan sudah memiliki akun pembelajaran agar dapat mengakses platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar terdiri dari 4 fitur dengan tujuan dan manfaat penggunaan sebagai berikut. 1. Perangkat mengajar. Perangkat ajar adalah kumpulan bahan ajar, modul ajar, modul proyek, buku teks. Melalui produk perangkat ajar, guru dapat mudah menemukan inspirasi materi pembelajaran sesuai dengan domain dan fase di mana guru mengajar. Selanjutnya, guru dapat menggunakan produk perangkat ajar untuk yang pertama, mengunduh perangkat ajar ke ponsel atau gawai lainnya yang masing-masing. Membagikan tautan perangkat ajar melalui aplikasi WhatsApp, surat elektronik, email, atau kanal lainnya. C. Memberikan umpan balik jika guru merasa terbantu dengan suatu perangkat ajar. D. Mengetahui tingkat rekomendasi satuan perangkat ajar dengan melihat berapa kali suatu perangkat ajar disukai dan diunduh oleh guru lain. C. Menandai modul atau ajar atau rencana pelaksanaan mengajar RPP pilihan agar bisa mengakses kembali dengan mudah di platform Merdeka Mengajar. Yang kedua, laman kelas dan asesmen murid. Asesmen murid berisi kumpulan paket soal yang telah dipetakan berdasarkan fase dan mata pelajaran tertentu. Laman kelas berisi daftar murid berdasarkan kelompok kelas tertentu sebagai target distribusi asesmen murid. Melalui produk asesmen murid, guru dapat mengetahui level kompetensi masing-masing murid dan level kompetensi kelas secara keseluruhan. Dengan demikian diharapkan tercapainya pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Asesmen murid yang tersedia saat ini adalah literasi dan numerasi. Guru dan dapat mencari asesmen berdasarkan fase dan mata pelajaran untuk kemudian dibagikan kepada murid secara daring online maupun luring offline. 3. Pelatihan mandiri dan video inspirasi. Pada pelatihan mandiri, platform mandiri merupakan bagian dari platform Merdeka Mengajar yang memuat berbagai materi pembelajaran untuk digunakan secara mandiri. Dalam upaya meningkatkan kompetensi guru sebagai pendidik, materi pembelajaran dibuat secara singkat dan sesuai kebutuhan untuk mempermudah guru melakukan pelatihan mandiri dimanapun dan kapanpun. Melalui video inspirasi, guru dapat menonton berbagai video singkat yang dapat menjadi inspirasi untuk mengembangkan kompetensi guru baik dalam aspek profesional maupun personal. 4. Bukti karya saya. Bukti karya saya merupakan wadah dokumentasi karya bagi guru. Karya menggambarkan kinerja, kompetensi, serta prestasi yang dicapai selama menjalankan profesi guru maupun kepala sekolah. Selanjutnya, guru dapat menggunakan produk bukti karya saya untuk yang pertama, menyimpan dan mengelola rekam jejak dalam melaksanakan tugas utama sebagai penunjang dalam mengembangkan diri dan karir. Dan yang kedua, berbagi karya dengan rekan sejawat untuk mendapatkan umpan balik agar dapat saling belajar praktik baik, serta bertukar ide dan atau pikiran. Berikut adalah rincian tata cara mengakses menggunakan platform Merdeka Mengajar. Yang pertama, mengakses platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar dapat diakses melalui website https://guru.kemdikbud.go.id atau Anda juga bisa menggunakan aplikasi ponsel pintar atau smartphone berbasis Android melalui laman bit.ly/platform Merdeka Mengajar. Yang kedua, login ke platform Merdeka Mengajar.
Login dapat dilakukan dengan menggunakan akun pembelajaran. Pastikan tenaga pendidikan dan dinas pendidikan sudah mengaktifkan akun pembelajaran. Selanjutnya, memasukkan informasi provinsi, sekolah, kelas, dan mata pelajaran di mana guru dan tenaga pendidikan mengajar. Untuk gambaran alurnya dapat dilihat pada infografik pada tautan https://bit.ly/login_pmm. Yang ketiga, bagaimana menggunakan perangkat ajar. Tenaga pendidikan di seluruh satuan pendidikan dapat menggunakan perangkat ajar untuk melakukan kegiatan berikut ini. Yang pertama, Anda dapat mencari modul ajar, buku teks, buku murid, atau buku guru berdasarkan mata pelajaran dan fase yang diinginkan. Selain itu, guru juga dapat melakukan pencarian lebih spesifik dengan fitur filter. Yang kedua, Anda dapat mengunduh dan menyimpan modul ajar dan buku teks ke dalam memori lokal gawai. Beberapa buku teks yang terunduh akan dilampirkan markah tirta atau watermark. Yang ketiga, dengan membuat folder baru, guru dapat mengelompokkan perangkat ajar berdasarkan kebutuhannya. Perangkat ajar dapat diakses secara lebih cepat dan dikelola ke dalam berbagai jenis folder yang disimpan dalam platform dengan fitur menandai. Untuk gambaran alur dapat dilihat pada infografik pada tautan https://bit.ly/perangkat ajar PPM. Yang keempat, bagaimana menggunakan laman kelas dan asesmen. Tenaga pendidik seluruh satuan pendidikan dapat menggunakan produk laman kelas untuk melakukan kegiatan berikut ini. 1. Melihat daftar kelas dan daftar asesmen yang dibagikan. B. Menambahkan kelas baru. C. Mengubah nama kelas. D. Menambah dan menghapus data murid. Untuk gambaran alurnya dapat dilihat pada infografik pada tautan https://bit.ly/kelas_pmm. Tenaga pendidikan di seluruh satuan pendidikan dapat menggunakan produk asesmen untuk melakukan kegiatan berikut ini. Yang pertama adalah melakukan asesmen diagnostik di awal tahun pelajaran agar dapat melakukan perencanaan lebih lanjut untuk metode pembelajaran berikutnya dengan dukungan dan rekomendasi perangkat ajar. B. Melihat hasil penilaian asesmen dalam bentuk hasil penilaian kelas maupun hasil penilaian individu murid. Hasil penilaian kelas mencakup level kompetensi sebagian besar murid di kelas. Sedangkan hasil penilaian individu murid akan menampilkan detail analisis tingkat kompetensi murid. C. Mendistribusikan asesmen murid secara daring, online, atau luring atau offline. Dan yang terakhir adalah melakukan penilaian secara manual untuk jawaban uraian, penilaian untuk jawaban pilihan ganda, dan dilakukan secara otomatis oleh sistem jika distribusi asesmen dilakukan secara daring atau online. Untuk gambaran alurnya dapat dilihat pada infografik pada tautan https://bit.ly/assessment_pmm. Yang kelima, bagaimana menggunakan pelatihan mandiri dan video inspirasi. Tenaga pendidikan di seluruh satuan pendidikan dapat menggunakan produk pelatihan mandiri untuk melakukan kegiatan berikut. A. Mempelajari materi pelatihan dalam bentuk teks, video, kuis, dan penulisan refleksinya. B. Mengevaluasi hasil pembelajaran dengan post-test. Tenaga pendidikan di seluruh satuan pendidikan dapat menggunakan produk video inspirasi untuk mengakses kumpulan video inspirasi dengan berbagai topik pembelajaran yang telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta para ahli sebagai referensi praktik ajar untuk mendukung pengembangan kompetensinya. Untuk gambaran alurnya dapat dilihat pada infografik pada tautan https://bit.ly/video pelatihan PMM. Yang keenam, bagaimana menggunakan bukti karya saya. Tenaga pendidikan di seluruh satuan pendidikan dapat menggunakan produk bukti karya saya untuk melakukan kegiatan berikut: mengimpor video bukti pribadi yang sudah diunggah ke YouTube ke platform Merdeka Mengajar. B. Membagikan video bukti karya pribadi ke rekan guru dan kepada sekolah. Untuk gambaran alurnya dapat dilihat pada infografik pada tautan https
bit.ly.buktikarya.pmm. Nah, demikian sahabat semua, bagaimana cara kita mengetahui berkaitan dengan surat edaran, cara aktivasinya, cara unduhnya, cara penggunaan dan pengenalan aplikasi Merdeka Mengajar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.